Ayo, Nek, istirahat sebentar di rumah Winda. Rumahnya dekat kok, cuma 2 gang dari sini. Biar nenek tidak sendirian. Beliau anggota keluarga kami yang hilang sejak kemarin. Kami sudah mencari kemana-mana. Assalamualaikum sahabat 1000 kisah nyata. Bayangkan seorang gadis pemulung berusia 18 tahun, dengan pakaian lusuh dan karung di punggung, tetap punya hati tulus untuk menolong seorang nenek yang tersesat di jalan. Tak ada yang peduli, tapi dia menawarkan roti sederhana dari bekalnya. Malam itu mereka makan bersama hanya dengan mie instan, namun esok harinya, 3 mobil mewah datang berhenti tepat di depan rumah reot mereka. Suasana mendadak mencekam, dan dari situlah rahasia besar mulai terkuak. Sahabat semuanya, sebelum kita mulai ceritanya, mari semuanya untuk like, share, komen dari daerah mana kalian mendengarkan kisah ini, dan tentunya subscribe channel ini, agar kamu tidak ketinggalan kisah-kisah penuh inspirasi yang menggetarkan hati. Kami doakan yang sudah like dan subscribe channel ini semoga rezekinya selalu mengalir deras, segala urusan selalu dipermudah, dan doanya semoga diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Jangan lupa juga tekan tombol loncengnya, agar kamu jadi orang pertama yang tahu saat video terbaru hadir. Sekarang mari kita mulai ceritanya. Matahari baru saja naik setinggi pohon kelapa ketika Winda melangkah pelan di atas trotoar yang sudah panas. Gadis berusia 18 tahun itu menunduk, memanggul sebuah karung lusuh yang sudah terisi setengah penuh. Bahunya pegal, tapi ia tetap bertahan. Di tangan kirinya, sebotol air mineral bekas masih separuh, sementara tangan kanannya sibuk mengikat mulut karung agar tidak tumpah. Kaos longgar yang ia kenakan bolong di bagian lengan, benangnya menjuntai keluar. Di bagian bawah, sobekannya membuat angin kadang masuk menusuk kulit. Rok abu-abu yang sudah pudar warnanya hanya sampai sebatas betis. Sandal jepit yang dipakainya sudah tipis. Bagian talinya sempat beberapa kali ia ikat dengan kawat agar tidak putus. Semua itu menjadi saksi kehidupan Winda yang sederhana. 2 tahun lalu, setelah lulus SMP, ia mencoba berbagai cara untuk mencari pekerjaan. Ia mendatangi warung, toko roti, kios pulsa, minimarket, bahkan sempat berharap diterima di tempat cucian motor. Namun jawabannya selalu sama. Ijazah SMP dianggap belum cukup, mereka butuh lulusan SMA, atau setidaknya orang yang punya pengalaman kerja. Setiap kali pulang dengan jawaban penolakan, ia hanya bisa tersenyum getir di depan ibunya, Bu Surti, agar perempuan itu tidak merasa sedih. Sejak itu, Winda memutuskan membantu ibunya memulung. Hidup memang keras, tapi bagi Winda, senyum ibunya jauh lebih penting dari segalanya. Setidaknya dengan memulung, mereka masih bisa makan, membayar listrik yang sering telat, dan menabung receh demi kebutuhan sehari-hari. Hari itu, seperti biasanya, Winda menyusuri jalan-jalan kota. Di trotoar dekat kios fotokopi, ia berhenti. Dengan cekatan, ia mengais beberapa botol plastik yang masih cukup bersih. Tangannya terlatih memisahkan antara kardus yang bisa dipakai ulang dan kertas yang terlalu lembek. Bau rongsokan sudah jadi bagian dari hidupnya. Ia tak lagi jijik, karena dari bau itu, ia bisa menyambung hidup. Lumayan, kalau ditimbang bisa dapat 2.000. Gumamnya pelan. Ia melanjutkan langkah. Di tengah keramaian orang-orang terburu-buru menuju kantor, anak sekolah berlari mengejar angkot, dan pedagang sayur yang sibuk menata dagangan, Winda berjalan pelan dengan karungnya. Namun, matanya tiba-tiba tertumbuk pada sosok yang berbeda dari keramaian itu. Seorang nenek tua berdiri sendirian di ujung trotoar. Rambutnya putih kusut, kulitnya keriput, dan sorot matanya gelisah. Ia menoleh ke kanan dan ke kiri, seolah mencari sesuatu. Jalannya pelan, sangat pelan, seperti orang yang kakinya sudah lemah. Tangannya sesekali meraba pinggang, lalu ia berhenti, menatap sekeliling dengan wajah bingung. Orang-orang yang lewat hanya melirik sekilas. Sebagian malah menjauh, ada pula yang menutup hidung sambil mempercepat langkah, seakan keberadaan nenek itu mengganggu pemandangan mereka. Tak ada yang berhenti, tak ada yang peduli. Winda berdiri terpaku beberapa detik. Hatinya bergetar melihat nenek itu. Ada rasa iba yang mendesak. Baginya,
Wajah kebingungan nenek itu seperti wajah ibunya saat kehilangan sesuatu yang penting. Ia pun memutuskan untuk mendekat. Pelan-pelan, Winda menggeser karungnya ke tangan kiri, lalu melangkah ke arah nenek itu. Ia tidak ingin mengejutkan. Dari jarak 1 lengan, ia mencoba menyapa dengan suara lembut. "Nenek, cari siapa?" Nenek itu menoleh. Tatapannya penuh ragu. Ia memandang Winda dari ujung kepala sampai ujung kaki. Pandangan itu seperti penuh waspada, bahkan sedikit takut. Mungkin karena penampilan Winda yang lusuh, dengan karung besar di pundak, membuat nenek itu berpikir buruk. Ia segera mundur selangkah. Matanya panik. Winda cepat-cepat mengangkat kedua tangannya, memberi isyarat bahwa ia tidak berniat jahat. Winda tidak jahat. "Nek, kalau nenek lapar, Winda punya roti." Ia merogoh kantong kain di pinggangnya. Dari situ, ia mengeluarkan sepotong roti tawar yang masih dibungkus plastik bening. Roti itu bukan roti mahal, hanya sisa yang dibeli kemarin sore dengan uang receh. Winda membuka plastiknya, lalu menyodorkan satu bagian dengan hati-hati. Awalnya nenek itu ragu. Tangannya gemetar saat meraih roti dari tangan Winda. Namun, perlahan ia menerima, lalu duduk di bangku beton dekat tiang listrik. Winda ikut duduk di sampingnya, menjaga jarak agar nenek itu tidak merasa terancam. Nenek menggigit roti kecil itu. Gerakannya lambat, bibirnya gemetar, tapi akhirnya ia bisa menelan. Sorot matanya yang tadinya cemas mulai melembut. Winda menunduk, menatap sandal jepitnya yang usang, lalu berkata pelan, "Nenek mau Winda antar pulang?" Tidak ada jawaban. Nenek hanya diam, menatap jalan dengan pandangan kosong. Winda menduga nenek ini mungkin bisu, atau mungkin pikirannya sudah mulai pikun. Dalam hati, ia bertanya-tanya, keluarga nenek ini di mana? Kenapa dibiarkan sendirian seperti ini? Karena khawatir, Winda akhirnya berdiri. Ia mengulurkan tangannya, bukan untuk menarik, tapi hanya menuntun. "Ayo, Nek, istirahat sebentar di rumah Winda. Rumahnya dekat kok, cuma 2 gang dari sini. Biar nenek tidak sendirian." Nenek memandang tangan itu lama sekali, lalu akhirnya menaruh jemari kurusnya di telapak tangan Winda. Genggamannya lemah, tapi terasa hangat. Winda pun menuntunnya berjalan pelan, menyesuaikan langkah dengan kaki nenek yang pendek-pendek. Mereka melewati kios pulsa, tukang kunci, dan warung kecil. Beberapa orang menoleh heran, sebagian malah berbisik-bisik. Namun Winda tidak peduli. Ia terus menuntun nenek itu menuju rumahnya. Gang menuju rumahnya sempit. Dindingnya dari batako tanpa cat. Beberapa bagian ditumbuhi lumut. Ada poster lama lomba 17-an yang warnanya sudah pudar. Pot-pot kecil berisi tanaman lidah mertua berjejer di depan rumah tetangga. Di depan pintu rumahnya sendiri, tikar pandan tergelar, dan ibunya, Bu Surti, sedang memilah plastik warna-warni. Saat melihat Winda datang bersama seorang nenek, Bu Surti terkejut. "Endok, ini siapa?" tanyanya. Winda menaruh karung di pojok, lalu menjawab dengan napas sedikit tersengal. Tadi Winda lihat nenek sendirian di jalan. Sepertinya lupa jalan pulang. "Bu, jadi Winda ajak ke sini dulu." Bu Surti memandang nenek itu penuh iba. Ia tidak bertanya banyak lagi, hanya mengangguk, lalu mempersilakan nenek masuk. Ia menuangkan segelas air hangat, memberikannya dengan hati-hati. Nenek meminum sedikit demi sedikit, seperti seseorang yang lama tidak merasakan perhatian. Rumah Winda sangat sederhana. Dindingnya separuh papan, separuh bata. Lantainya dari semen. Ada radio tua di sudut ruangan, kalender pasar tergantung di dinding, dan atapnya bocor di beberapa titik. Tapi rumah itu selalu bersih. Meski kecil, selalu ada kehangatan di dalamnya. Siang itu mereka makan nasi dengan sayur bening seadanya. Nenek makan perlahan. Cara memegang sendoknya tanpa anggun, membuat Winda semakin heran. Siapa sebenarnya nenek ini? Dari gerak-geriknya, ia seperti orang yang pernah hidup di lingkungan rapi dan teratur, bukan orang yang biasa di jalan. Tapi Winda menahan diri. Ia tidak ingin banyak bertanya. Menjelang malam, mereka hanya punya mie instan untuk dimasak.
Winda dan ibunya berbagi porsi dengan nenek. Uap mie tipis memenuhi ruang sempit itu. Meski sederhana, ada kebahagiaan aneh yang muncul saat mereka bertiga duduk bersama di atas tikar. Kalau malam ini nenek nginep di sini tidak apa-apa. Bu, kata Winda. Besok kita coba tanyakan ke tetangga. Siapa tahu ada yang kenal. Bu Surti mengangguk setuju. Nenek hanya diam, tapi matanya basah. Ia meraih jemari Winda dan menggenggamnya erat. Ada rasa takut sekaligus harap di genggaman itu. Malam itu mereka tidur di ruang tamu. Winda menggelar tikar tipis untuk nenek, menaruh bantal kecil, dan duduk di sampingnya hingga nenek tertidur. Di luar, suara jangkrik bersahut-sahutan, sementara angin malam masuk dari celah jendela. Winda sempat terbangun di tengah malam karena mendengar dengusan napas nenek yang berat. Ia cepat-cepat merapikan selimutnya, memastikan nenek nyaman. Setelah itu, ia kembali tidur dengan perasaan aneh, campuran lega dan penasaran. Ia tidak tahu, pertolongan kecil hari itu akan mengubah hidupnya untuk selamanya. Pagi yang biasanya sunyi di gang kecil itu berubah riuh ketika suara mesin berat terdengar mendekat. Bukan suara motor bebek tetangga atau gerobak bakso yang biasa lewat, melainkan suara mesin mobil yang dalam dan halus. Beberapa anak kecil yang sedang bermain bola berhenti, menoleh ke ujung gang dengan mata terbelalak. Mereka melihat 3 mobil hitam berkilau perlahan masuk. Ban-ban besar menggilas bebatuan kecil yang berserakan di jalan sempit. Warga mulai keluar dari rumah masing-masing. Ada yang menyingkap tirai lusuh, ada yang berdiri di teras, bahkan ada yang memanjat kursi untuk bisa melihat lebih jelas. Mobil-mobil semewah itu jarang sekali terlihat di lingkungan mereka. Apalagi masuk ke gang yang biasanya hanya cukup untuk sepeda dan becak. Winda yang sedang memilah botol plastik di halaman kecil rumahnya terdiam. Tangannya berhenti di atas kardus, dan matanya mengikuti suara mesin yang semakin dekat. Di dalam rumah, Bu Surti keluar tergesa dari dapur sambil mengelap tangannya pada kain celemek. "Endok, suara apa itu?" tanyanya. Belum sempat Winda menjawab, ketiga mobil itu berhenti tepat di depan rumah mereka. Cat hitamnya berkilat terkena pantulan matahari siang. Jendelanya berlapis film gelap yang tak bisa ditembus pandangan. Pintu mobil bagian depan terbuka. Lalu keluarlah seorang pria berjas biru elegan. Rambutnya tersisir rapi ke belakang, sepatu hitamnya mengilap, dan sikap tubuhnya tegak penuh percaya diri. Dari mobil-mobil lain, 3 pria berjas hitam turun. Wajah mereka datar, membawa tas dan map di tangan. Tetangga-tetangga makin heboh. Ada yang berbisik, "Siapa itu ya? Orang kaya kali." Ada pula yang menduga, mungkin pejabat atau pengusaha besar. Namun tatapan mereka semua akhirnya jatuh ke rumah sederhana milik Winda. Pria berjas biru melangkah mantap menuju pintu rumah. Setiap langkahnya terdengar jelas di telinga Winda. Ia berdiri di depan pintu, lalu memberi salam dengan suara yang tenang namun tegas. "Permisi, apakah ibu ini ada di sini?" Sambil berkata begitu, matanya menatap lurus ke arah nenek yang sedang duduk di kursi kayu di ambang pintu. Nenek itu masih mengenakan baju sederhana yang kemarin dipinjamkan Bu Surti. Wajahnya tampak pucat. Matanya terbelalak seperti melihat sesuatu yang ia kenali tapi enggan ditemui. Tangannya yang kurus spontan meraih tangan Winda yang duduk di sampingnya. Genggaman itu begitu erat, membuat Winda merasakan jantungnya berdetak kencang. Winda menoleh pada nenek, lalu pada pria berjas biru itu. "Bapak cari nenek ini?" tanyanya ragu. Pria itu mengangguk dengan senyum tipis. "Benar. Beliau anggota keluarga kami yang hilang sejak kemarin. Kami sudah mencari kemana-mana." Ucapannya terdengar meyakinkan. Senyumannya ramah. Namun, di balik sorot mata itu ada sesuatu yang membuat Winda tidak tenang. Ada dingin yang tersembunyi. Tetangga-tetangga mulai berbisik lebih keras. "Oh, jadi benar nenek itu bukan orang sembarangan," ujar seorang ibu. "Pantas ada mobil mewah." Namun, nenek justru menggenggam tangan Winda lebih kuat lagi. Matanya berkaca-kaca, kepala pelan-pelan menggeleng. Bibirnya bergetar, tapi tak ada kata yang keluar. Bu Surti berdiri di samping Winda, mencoba tetap sopan meski jelas bingung. Kalau memang beliau keluarga bapak,
Ya silakan dijemput. Kami cuma menolong semampunya. Pria berjas biru melangkah mendekat. Tangannya terulur, hendak menyentuh bahu nenek. Ayo, Bu. Kita pulang. Semua sudah menunggu di rumah. Suaranya lembut, tapi nada itu mengandung paksaan halus. Nenek tersentak, lalu menunduk dan semakin erat memeluk lengan Winda. Air matanya jatuh, membuat gadis itu panik. Ia ingin berkata sesuatu, tapi suaranya tercekat di tenggorokan. Pria berjas biru memberi isyarat halus dengan matanya. Dua pria berjas hitam di belakangnya maju setapak, berdiri tegak dengan wajah dingin. Suasana mendadak kaku. Winda merasa seperti terjebak di tengah situasi yang tak ia pahami. Pria berjas biru menatap mereka dengan senyum tipis. Kalau begitu, biar lebih mudah. Bagaimana kalau ibu dan anak ini ikut bersama kami? Supaya beliau tidak kaget kalau langsung dipisahkan. Winda spontan menggeleng kecil. Wajahnya ragu. Hatinya tidak tenang. Tapi genggaman nenek di tangannya semakin erat. Seolah memohon jangan dilepas. Nak, bagaimana ini? Bisik Bu Surti dengan bimbang. Pria itu kembali bicara. Suaranya lembut namun mendesak. Tidak usah khawatir, Bu. Hanya sementara. Kehadiran kalian justru bisa menenangkan beliau. Winda menelan ludah. Masih diliputi keraguan. Tapi melihat tatapan nenek yang penuh air mata dan genggaman jemarinya yang tak ingin lepas, akhirnya Bu Surti mengangguk. Baiklah, kalau itu memang membuat nenek lebih tenang, kami ikut. Pria berjas biru tersenyum lega, lalu memberi isyarat agar mereka masuk ke mobil pertama. Senyumannya kembali dipasang, namun mata Winda menangkap sesuatu yang berbeda. Senyum itu bukanlah senyum lega, melainkan senyum seseorang yang merasa berhasil mengendalikan keadaan. Tak lama, pintu mobil dibuka. Winda, Bu Surti, dan nenek diarahkan masuk ke mobil pertama bersama pria berjas biru. Jok kulit hitam yang wangi menyambut mereka. Pendingin udara membuat tubuh Winda menggigil, berbeda jauh dengan rumah kayu mereka yang panas. Nenek duduk di antara Winda dan Bu Surti. Tangannya tak pernah lepas dari genggaman Winda. Sesekali nenek menoleh. Matanya penuh kecemasan. Gadis itu merasakan tubuh nenek bergetar. Seperti seseorang yang takut akan sesuatu yang besar. Mobil melaju keluar dari gang. Dari kaca jendela, Winda melihat para tetangga masih berkerumun, melambaikan tangan, ada yang tersenyum iri, ada yang melongo tak percaya. Winda hanya menatap kosong. Jantungnya masih berdebar. Perjalanan terasa panjang. Jalanan kota yang ramai kini semakin asing bagi Winda. Ia melirik ke depan, melihat pria berjas biru duduk tenang di kursi depan. Tatapannya lurus ke jalan, tangannya sesekali membuka map hitam di pangkuannya. Dari kaca spion, Winda menangkap senyum kecil di wajahnya. Senyum yang membuat hatinya semakin waspada. Setelah hampir setengah jam perjalanan, mobil akhirnya memasuki halaman besar dengan pagar besi tinggi. Pintu pagar otomatis terbuka, memperlihatkan rumah megah bak istana. Pilar-pilarnya menjulang, cat putihnya berkilau, kaca jendela besar memantulkan cahaya matahari, dan halaman luas dipenuhi tanaman hias serta mobil-mobil lain yang tak kalah mewah. Winda dan Bu Surti terpaku. Rumah itu begitu berbeda dari dunia mereka. Namun, bukannya kagum, hati Winda justru diliputi kegelisahan. Ia menoleh pada nenek, yang kini wajahnya semakin pucat. Matanya menunduk, bibirnya bergetar, dan genggamannya pada tangan Winda makin kencang, seolah ingin mengatakan, "Tolong jangan tinggalkan aku." Pintu mobil dibuka, dan pria berjas biru mempersilakan mereka turun. "Selamat datang di rumah kami. Terima kasih sudah menjaga beliau." Ucapannya manis, tetapi ada tekanan di balik nada suaranya. Dengan langkah berat, Winda turun sambil menuntun nenek. Lantai marmer di teras rumah itu dingin dan licin, berbeda jauh dengan tanah gang rumahnya. Bau harum bunga dari taman bercampur dengan aroma parfum mahal yang menyelimuti udara. Namun, semua kemewahan itu tidak mampu menutupi suasana aneh yang menyelimuti hati Winda. Ia merasakan sesuatu yang salah, sesuatu yang tidak bisa ia jelaskan. Dan di detik itu, genggaman nenek terasa semakin kuat. Lebih kuat dari sebelumnya.
Jemarinya bergetar. Wajahnya menahan tangis. Winda tahu, ini bukan sekadar pertemuan keluarga biasa. Ada sesuatu yang disembunyikan di balik rumah megah ini. Sesuatu yang membuat nenek begitu takut, tapi tidak bisa diucapkan dengan kata-kata. Langkah kaki Winda terasa berat saat menapaki marmer putih berkilau di teras rumah itu. Cahaya siang menembus jendela kaca besar, memantul ke segala arah, membuat ruangan dalam tampak terang dan dingin sekaligus. Aroma wangi bunga segar bercampur dengan harum parfum mahal menyeruak begitu pintu besar dari kayu jati dibuka oleh seorang penjaga. Di balik pintu, terbentang ruang tamu yang begitu megah. Lantainya dari marmer krem, halus seperti cermin. Di tengahnya ada karpet Persia besar dengan motif rumit. Begitu kontras dengan sandal jepit usang yang dipakai Winda. Kursi-kursi berlapis kulit coklat tersusun rapi. Lampu kristal raksasa tergantung di langit-langit, memantulkan cahaya seperti ribuan bintang. Bu Surti berdiri terpaku. Tangannya meremas ujung kerudungnya. Matanya menatap takjub ke sekeliling. Namun wajahnya juga menyimpan kegugupan. Astagfirullah, endok rumahnya seperti istana. Bisiknya lirih, hampir hanya bisa didengar Winda. Winda sendiri merasa perutnya melilit. Bukan karena lapar, melainkan karena perasaan asing. Semua begitu mewah. Begitu jauh dari kehidupannya sehari-hari. Ia merasa seperti seekor burung kecil yang tiba-tiba dilempar masuk ke dalam sangkar emas. Namun genggaman tangan nenek yang tak pernah lepas membuatnya tetap berdiri tegak. Pria berjas biru melangkah masuk lebih dulu. Senyumnya masih terpasang tipis. Tubuhnya tegak. Ia mempersilakan mereka duduk di sofa panjang yang empuk. Silakan beristirahat dulu. Nanti ada yang membawakan minuman. Nenek justru tak mau duduk. Ia berdiri saja di samping Winda. Tubuhnya bergetar halus. Matanya menoleh ke segala arah seperti mencari jalan keluar. Saat seorang pelayan datang membawa nampan berisi gelas kristal berisi jus jeruk segar, nenek hanya menunduk, menolak menyentuhnya. Tidak usah cemas, Bu. Ucap pria berjas biru sambil menatap nenek. Sekarang ibu sudah di rumah. Semua akan baik-baik saja. Kata-kata itu terdengar lembut, tapi tatapan matanya tajam, penuh tekanan. Winda bisa merasakannya. Ia menelan ludah, lalu melirik ke arah Bu Surti. Ibunya hanya menunduk, bingung harus berbuat apa. Tak lama, seorang wanita paruh baya datang tergesa dari dalam. Pakaiannya anggun, kebaya modern berwarna hijau toska dengan perhiasan emas di tangannya. Ia terkejut melihat nenek. Lalu langsung menutup mulutnya dengan kedua tangan. Ibu? Serunya. Air matanya jatuh begitu saja. Ia berlari mendekat, memeluk nenek erat-erat. Nenek terdiam sejenak, lalu pelan-pelan menoleh. Ada cahaya samar di matanya, seolah ia mengenali wajah itu. Bibirnya bergetar, lalu ia berbisik. Siti? Wanita itu menangis semakin keras. Iya, Bu. Ini aku, Siti, anakmu. Akhirnya ibu ketemu lagi. Winda tersentuh melihat pemandangan itu. Ternyata nenek ini memang benar pemilik rumah. Seorang ibu dari keluarga besar yang berpengaruh. Semua orang di ruangan tampak terharu. Namun, entah mengapa, tatapan pria berjas biru yang berdiri di sudut justru tetap dingin. Tidak ada air mata, tidak ada senyum lega. Hanya sorot mata penuh hitungan, seperti seseorang yang sedang merencanakan sesuatu. Pelayan lain mulai berdatangan, membawa hidangan. Ada kue-kue mahal, teh hangat dalam cangkir porselen, dan buah segar yang ditata rapi di piring perak. Bu Surti hampir tak percaya dengan apa yang ia lihat, sementara Winda hanya menatap nenek yang masih berpegangan pada tangannya, enggan dilepas meski sedang dipeluk anaknya sendiri. Di sela kehangatan itu, pria berjas biru mendekat ke Winda. Suaranya pelan, hampir berbisik. Terima kasih sudah merawat beliau. Kalau bukan karena kalian, mungkin ibu tidak akan selamat. Winda mengangguk canggung. Kami hanya menolong, Pak. Namun, dalam hati, ia mulai merasa curiga. Kata-katanya terdengar benar, tapi nada suaranya seperti bukan orang yang sungguh-sungguh bersyukur. Ada sesuatu yang disembunyikan di balik raut wajah tenang itu. Beberapa jam kemudian,
Setelah suasana agak reda, pria berjas biru meminta Winda dan Bu Surti untuk beristirahat di kamar tamu. Kalian pasti lelah. Silakan tinggal beberapa hari di sini. Anggap saja rumah sendiri. Kamar yang mereka tempati begitu luas. Ada ranjang empuk dengan sprei putih bersih, lemari kayu besar, dan pendingin ruangan yang membuat tubuh menggigil. Bu Surti duduk di ranjang, menatap sekeliling dengan kagum. Endok, kita seperti mimpi bisa tidur di kamar seperti ini. Namun Winda hanya diam. Ia menatap keluar jendela, ke arah taman yang luas dengan kolam ikan. Suara air mancur terdengar menenangkan, tapi hatinya justru semakin gelisah. Bayangan wajah nenek yang ketakutan terus terlintas di kepalanya. Malam itu, setelah makan malam yang mewah, Winda kembali mendampingi nenek. Mereka duduk di ruang keluarga yang dipenuhi foto-foto keluarga besar. Foto nenek dengan anak-anaknya, foto perayaan ulang tahun, bahkan foto-foto lama hitam putih ketika nenek masih muda. Nenek berbisik lirih, hanya pada Winda. Jangan tinggalkan aku. Winda menoleh cepat. Nenek takut sama siapa? Nenek tak menjawab. Matanya hanya melirik sekilas ke arah pria berjas biru yang sedang berbicara dengan seorang pria tua lain di sudut ruangan. Sorot matanya penuh kecemasan. Winda menggenggam tangan nenek, berusaha menenangkan. Tapi saat itu ia sadar, rumah megah ini bukan sekadar rumah keluarga kaya biasa. Ada rahasia besar yang tersembunyi di balik tembok megah, lampu kristal, dan marmer dingin itu. Dan entah kenapa, Winda merasa dirinya kini sudah terseret masuk ke dalam rahasia itu. Pagi itu, cahaya matahari menyelinap melalui tirai tipis kamar tamu tempat Winda dan Bu Surti menginap. Winda membuka mata, sejenak merasa heran dengan kelembutan ranjang empuk di bawah tubuhnya. Bantal yang harum sabun, sprei putih yang halus, dan udara dingin dari pendingin ruangan. Semua terasa asing, jauh berbeda dengan kasur tipis dan kipas angin rusak di rumah mereka. Ia bangkit perlahan, menatap ibunya yang masih terlelap. Hatinya terasa aneh, campuran syukur dan resah. Meski untuk pertama kali dalam hidupnya ia tidur dengan nyaman, ada sesuatu yang tidak membiarkan pikirannya tenang. Bayangan genggaman nenek semalam dan bisikan lirihnya, "Jangan tinggalkan aku," terus terngiang. Winda melangkah keluar kamar. Koridor panjang berlapis karpet merah menyambutnya. Lukisan-lukisan besar dengan bingkai emas tergantung di dinding. Wajah-wajah keluarga terpandang dari masa lalu menatapnya tajam dari kanvas, seakan mengawasi setiap gerakannya. Gadis itu berjalan pelan, tak ingin membuat suara. Dari lantai bawah terdengar suara pelan, seperti percakapan yang ditahan. Ia mendekat ke tangga, berusaha menangkap kata-kata yang terucap. Suara itu jelas suara pria berjas biru, terdengar tenang namun penuh tekanan. Surat ini harus segera ditandatangani. Semakin lama, semakin banyak yang akan mencurigai. Kau mengerti, kan? Winda menahan napas. Ia mengintip ke bawah. Di ruang kerja yang pintunya terbuka sedikit, ia melihat pria berjas biru duduk di kursi besar dengan map hitam terbuka di depannya. Nenek duduk di seberangnya, tubuhnya tampak kaku, kedua tangannya bergetar di pangkuan. Di atas meja ada beberapa lembar kertas dengan cap perusahaan. Di sampingnya sebuah pena mahal diletakkan. Bu, ini hanya formalitas. Dengan tanda tangan ibu, usaha keluarga ini akan lebih mudah aku urus. Anak-anak yang lain juga akan berterima kasih nanti, ucap pria itu. Senyum tipis terpasang di wajahnya. Nenek menunduk. Tangannya terangkat sedikit, lalu jatuh kembali. Mulutnya terbuka, namun tak ada suara yang keluar. Matanya berkaca-kaca. Sorotnya jelas penuh penolakan. Pria itu menarik napas panjang, lalu bangkit berdiri. Ia mendekat, menaruh pena di tangan nenek. Tolong, Bu, tanda tangani saja. Demi kebaikan semua. Nenek gemetar. Tangannya nyaris menempel di kertas. Tapi tiba-tiba ia menjatuhkan pena itu ke lantai. Air matanya mengalir. Tidak bisa. Bisiknya lirih, hampir tak terdengar. Winda yang menyaksikan dari tangga menggenggam pegangan kayu erat-erat. Jantungnya berdegup kencang. Ia ingin turun dan membela nenek,
Tapi kakinya terasa berat. Ada rasa takut, karena di dalam ruangan itu bukan hanya pria berjas biru, tapi juga dua pria berjas hitam berdiri di belakang. Tubuh mereka tegap, wajah mereka dingin. Pria berjas biru menutup matanya sebentar, lalu membungkuk, memungut pena, dan meletakkannya kembali di meja. Senyumannya hilang. Kali ini nadanya lebih dingin. Ibu, jangan membuat keadaan sulit. Semua ini demi kelancaran usaha keluarga. Kalau ibu menolak, banyak orang yang akan dirugikan. Ibu tidak mau kan melihat anak-anak sendiri saling bertengkar. Nenek menangis pelan, memalingkan wajah. Tangannya terulur mencari-cari, seolah mencari seseorang. Dan dalam sekejap, matanya menoleh ke arah tangga, tepat ke tempat Winda bersembunyi. Pandangan itu penuh permohonan, seolah memanggil nama gadis itu tanpa suara. Winda terperangah. Ia tahu nenek sedang meminta bantuan padanya. Ia menggigit bibir, mencoba menahan diri agar tidak buru-buru turun. Jika ia muncul sekarang, bisa saja ia diusir, atau lebih buruk, dianggap ikut campur dalam urusan yang bukan miliknya. Pria berjas biru kembali ke kursinya, mengambil map, dan menutupnya dengan keras. Baiklah, kita akan bicara lagi nanti. Tapi ingat, waktu tidak berpihak pada ibu. Semakin cepat ibu menyelesaikan ini, semakin baik untuk semua pihak. Nenek tetap diam. Air matanya jatuh di punggung tangannya yang keriput. Winda mundur perlahan dari tangga. Dadanya sesak. Ia kembali ke kamar. Duduk di tepi ranjang dengan wajah pucat. Bu Surti yang sudah terbangun menatapnya heran. Endok, kenapa wajahmu begitu? Kau lihat apa? Winda menoleh. Matanya berkaca-kaca. Bu, mereka memaksa nenek tanda tangan sesuatu. Nenek tidak mau, Bu. Nenek takut. Bu Surti terdiam. Tangannya meraih bahu Winda. Endok, kita orang kecil. Jangan ikut campur urusan mereka. Kita hanya penolong. Kalau kita bicara sembarangan, bisa-bisa kita disingkirkan. Tapi, Bu, suara Winda bergetar. Nenek tadi menatap Winda seperti minta tolong. Winda nggak tega, Bu. Hening memenuhi kamar itu. Suara jam dinding berdetik pelan, menambah tekanan di dada Winda. Ia merasa terjebak dalam dilema. Harus menuruti kata ibunya untuk diam, atau mengikuti hatinya yang berkata nenek benar-benar dalam bahaya. Hari itu berjalan lambat. Nenek tidak keluar dari kamarnya. Winda berulang kali mencoba mengintip, tapi pintunya dijaga oleh salah satu pria berjas hitam. Ia hanya bisa melihat sekilas. Nenek duduk di kursi dekat jendela. Wajahnya murung, tangannya masih bergetar. Menjelang sore, pria berjas biru keluar rumah dengan mobilnya. Winda memperhatikan dari balik tirai. Begitu pria itu pergi, nenek terlihat mencoba berdiri, berjalan keluar kamar dengan langkah gontai. Ia mencari Winda, lalu menggenggam tangannya erat-erat. Jangan biarkan mereka ambil semua, cucu-cucuku juga berhak. Bisiknya terputus-putus. Winda tertegun. Kalimat itu begitu jelas. Nenek tahu apa yang sedang terjadi, dan ia menolak menandatangani surat itu karena ingin membagi rata harta usahanya kepada semua anak cucunya. Air mata Winda jatuh tanpa sadar. Ia menggenggam balik tangan nenek, berjanji dalam hati bahwa ia tidak akan membiarkan nenek sendirian menghadapi semuanya. Namun, sebelum ia bisa bicara lebih jauh, suara mobil terdengar lagi dari halaman. Pria berjas biru sudah kembali, bersama beberapa orang lain. Nenek buru-buru mundur, wajahnya kembali pucat, dan ia berjalan cepat masuk ke kamar, menutup pintunya rapat-rapat. Winda berdiri kaku di koridor, menatap pintu kamar yang tertutup itu. Jantungnya berdegup kencang. Ia tahu, permainan baru saja dimulai, dan ia tak bisa lagi hanya menjadi penonton. Sore itu langit merona jingga. Cahaya matahari menyelinap masuk melalui jendela besar rumah megah itu. Winda duduk di kursi panjang ruang tamu. Tubuhnya tegak tapi matanya gelisah. Dari kejauhan, ia bisa melihat pria berjas biru berbicara dengan seseorang di ruang kerja. Pintu memang setengah terbuka. Suaranya tidak jelas, namun nada suaranya terdengar penuh perintah.
Ia ingat lagi wajah nenek tadi siang, pucat. Air matanya jatuh saat pena dipaksa menempel pada kertas. Ingatan itu menekan dadanya. Naluri Winda berkata, ada bahaya besar yang mengintai nenek. Tapi ia tidak tahu apa yang harus dilakukan. Bu Surti duduk di sampingnya, berusaha terlihat tenang. Ia sesekali menegur Winda yang tak henti-henti menggenggam ujung rok lusuhnya. Endok, tenanglah. Kita di sini hanya menumpang. Jangan bikin masalah. Kita harus tahu diri. Tapi, Bu, Winda menoleh dengan mata berkaca-kaca. Nenek itu benar-benar takut. Winda lihat sendiri, Bu. Beliau seperti minta tolong. Suasana hening beberapa saat. Hanya suara detik jam antik di dinding yang terdengar. Bu Surti menarik napas panjang. Kalau memang begitu, kita berdoa semoga Allah tunjukkan jalan. Jangan gegabah. Endok, kita orang kecil. Kita tak punya daya. Namun hati Winda menolak pasrah begitu saja. Ia tidak bisa menutup mata. Malam itu, setelah makan malam yang mewah tersaji, Winda sengaja tidak langsung kembali ke kamar tamu. Ia berpura-pura pergi ke kamar mandi dekat ruang keluarga. Dari balik dinding, ia mendengar suara pria berjas biru berbicara di telepon. Suaranya rendah namun jelas. Besok, aku akan coba lagi. Kalau masih menolak, kita cari cara lain. Dokumen itu harus selesai minggu ini, atau semuanya bisa jatuh ke tangan kakak tertua. Winda menahan napas. Kata-kata itu membuat jantungnya berdentum keras. Kakak tertua? Jadi pria ini bukan anak langsung nenek? Lalu siapa dia? Langkah kaki mendekat. Winda segera berpura-pura menyalakan keran air, membasuh wajah. Ketika pria itu lewat, senyum tipisnya kembali muncul. Malam sudah larut. Tidurlah, besok masih panjang. Senyum itu membuat bulu kuduk Winda merinding. Di kamar, ia menceritakan bisikan yang ia dengar pada Bu Surti. Ibunya terkejut, lalu menutup mulut Winda cepat-cepat. SSSD, jangan bicara keras-keras. Dinding di sini mungkin bisa mendengar. Suaranya bergetar. Jelas ia pun takut. Namun, mata Winda menyala dengan keberanian yang tumbuh. Bu, kalau kita diam, nenek akan terus dipaksa. Kita harus cari tahu siapa sebenarnya pria itu. Malam itu Winda hampir tidak bisa tidur. Ia memandang langit-langit kamar, mendengarkan suara-suara samar dari luar. Sesekali ia mendengar pintu ditutup, langkah kaki pelayan, dan bunyi kertas disobek dari ruang kerja. Semua itu menambah kecurigaan di hatinya. Pagi berikutnya, ketika rumah mulai sibuk, Winda memanfaatkan kesempatan. Saat para pelayan sibuk menata sarapan di meja panjang, ia berjalan pelan ke ruang kerja. Pintu terbuka sedikit. Ia melangkah masuk. Jantungnya berdegup kencang. Di atas meja besar dari kayu jati, map hitam masih tergeletak. Ia membuka pelan. Matanya membesar melihat isi dokumen, lembar-lembar pengalihan saham, surat kuasa, dan di bagian bawah, kolom tanda tangan dengan nama nenek tertulis jelas. Tangannya bergetar saat menyentuh kertas itu. Ia membaca lebih jauh. Di situ tertulis bahwa seluruh kendali usaha keluarga akan berpindah ke satu nama, Haris. Winda bergumam pelan. Haris, jadi itu namanya. Belum sempat ia mengembalikan dokumen, suara langkah kaki terdengar mendekat. Winda buru-buru menutup map, meletakkannya persis seperti semula, lalu menyelinap ke balik lemari besar. Dari celah, ia melihat pria berjas biru, Haris, masuk. Ia langsung membuka map, memeriksa isinya, lalu menghela napas panjang. Kau keras kepala, Bu. Gumamnya lirih sambil menutup map dengan keras. Tapi aku tidak akan menyerah. Cepat atau lambat, semua ini akan jadi milikku. Winda menutup mulut dengan tangan, menahan nafas agar tidak ketahuan. Kata-kata itu jelas. Ia tidak lagi hanya mencurigai. Ia kini yakin, Haris punya maksud buruk. Setelah Haris keluar, Winda segera kembali ke kamarnya. Wajahnya pucat, tapi matanya mantap. Ia menceritakan semuanya pada Bu Surti. Ibunya kaget. Wajahnya memucat. Endok, ini bahaya besar.
Kalau sampai ketahuan kita tahu rencananya, kita bisa diusir atau lebih buruk lagi. Tapi Bu, suara Winda tegas. Nenek tidak punya siapa-siapa di rumah ini. Semua orang hormat pada Haris. Kalau kita diam, siapa yang akan menolong nenek? Bu Surti terdiam lama. Ia tahu anaknya benar. Tapi ia juga tahu, melawan orang seperti Haris sama saja dengan mengundang masalah. Sore itu, Winda kembali duduk bersama nenek. Ia berbisik pelan. Nenek, jangan takut. Winda tahu apa yang terjadi. Winda janji akan bantu nenek. Nenek menoleh, matanya basah, lalu menggenggam tangan Winda erat-erat. Jemarinya bergetar, tapi genggaman itu penuh kepercayaan. Ia tidak bicara banyak, hanya menatap Winda dengan sorot mata yang berkata lebih dari 1000 kata. Dan di dalam hati Winda, tekad semakin menguat. Ia tahu kini dirinya sudah masuk terlalu dalam. Ia bukan lagi sekadar gadis pemulung yang kebetulan menolong seorang nenek di jalan. Ia kini menjadi saksi, sekaligus harapan terakhir seorang wanita tua yang hendak dirampas haknya. Namun ia sadar, langkah berikutnya penuh bahaya. Haris bukan orang sembarangan. Ia licin, berkuasa, dan punya banyak orang di sisinya. Tapi Winda tahu satu hal, kebenaran harus diperjuangkan, meski dirinya harus menghadapi badai besar yang mungkin datang. Hari itu udara terasa berat. Sejak pagi, langit mendung menutup sinar matahari. Angin lembab berhembus melewati jendela besar rumah megah itu, menimbulkan suara gesekan pada tirai panjang yang menjuntai hingga lantai marmer. Winda berdiri di balkon lantai 2. Matanya menatap halaman luas yang dipenuhi mobil-mobil mahal. Hatinya kacau. Semalam ia tidak bisa tidur. Kata-kata Haris yang berulang kali memaksa nenek menandatangani dokumen masih terngiang jelas. Map hitam dengan lembar-lembar pengalihan usaha itu terus membayanginya. Winda sadar, semakin lama ia tinggal di rumah ini, semakin besar resikonya. Tapi setiap kali ia ingin menyerah, ia teringat genggaman tangan nenek dan bisikan lirihnya. Jangan biarkan mereka ambil semua. Pagi itu, Bu Surti sibuk membantu pelayan menata meja makan. Walau merasa canggung, ia tetap menuruti arahan, tidak ingin dicap pengganggu. Sementara nenek duduk di kursi rodanya, menatap kosong keluar jendela. Winda menghampiri, berlutut di sampingnya. Nenek, sabar ya. Winda yakin akan ada yang menolong kita, ucapnya lirih. Nenek menoleh pelan, matanya redup. Namun di sana masih ada secercah harap. Ia meraih tangan Winda, menggenggamnya erat. Anak sulungku, kalau dia datang semua akan berubah, bisiknya terbata. Winda mengerutkan dahi. Anak sulung? Ia baru tahu nenek punya banyak anak, dan ternyata yang tertua belum muncul di rumah ini. Dalam hati ia bertanya, kenapa Haris begitu takut pada kakak tertua itu? Siang menjelang. Tiba-tiba suara deru mesin mobil terdengar dari halaman depan. Bukan satu, tapi beberapa sekaligus. Pelayan berlarian ke pintu, membuka gerbang lebar-lebar. Winda berlari kecil ke balkon, matanya membelalak. 4 mobil hitam mengkilap memasuki halaman. Dari mobil paling depan, seorang pria paruh baya keluar. Wajahnya tegas, sorot matanya tajam. Tubuhnya tegap meski usianya sudah melewati 50. Jas abu-abu yang ia kenakan jatuh rapi, dan langkahnya penuh wibawa. Di belakangnya, beberapa orang menyusul turun, tampak seperti saudara-saudara nenek yang lain bersama anak-anak mereka. Bu Surti, itu pasti anak sulung nenek, bisik Winda, suaranya bergetar antara lega dan tegang. Di ruang tamu, Haris berdiri, senyum tipisnya kembali dipasang, tapi jelas ada kegugupan yang sulit disembunyikan. Ia merapikan dasinya, lalu melangkah maju menyambut. Pak Andi akhirnya datang juga. Kami sudah menunggu. Pria yang dipanggil Andi itu menatap dingin, tidak membalas senyum. Aku dengar ibu sempat hilang. Kenapa bisa sampai begitu? Padahal seharusnya kalian menjaganya. Nada suaranya membuat Haris tersentak. Namun ia cepat-cepat menutupi dengan senyum. Hanya salah paham, Pak. Untung ada orang baik yang menemukannya.
Haris menoleh pada Winda dan Bu Surti yang berdiri di pojok ruangan. Ini mereka. Gadis pemulung dan ibunya yang merawat ibu. Semua mata langsung menoleh. Winda menunduk, merasa kecil di hadapan orang-orang berjas rapi dan berbaju bagus itu. Tapi nenek tiba-tiba berusaha bangkit dari kursinya, meski tubuhnya gemetar. Andi. Panggilnya lirih. Pak Andi segera menghampiri, berlutut di samping ibunya. Bu, aku di sini. Jangan khawatir. Tangannya menggenggam jemari nenek, hangat dan penuh kasih. Nenek menangis. Air matanya jatuh deras, mengguncang tubuh tuanya. Nak, mereka memaksa ibu tanda tangan. Suara nenek pecah, tapi cukup keras untuk terdengar semua orang di ruangan. Winda terperangah. Akhirnya, nenek berani mengucapkan langsung di depan anak sulungnya. Suasana ruang tamu mendadak kaku. Semua mata memandang ke arah Haris. Wajah Haris berubah tegang. Ia cepat-cepat melangkah maju, mencoba menutup kata-kata nenek. Bu, jangan bicara begitu. Ibu sedang lelah. Jangan sampai salah paham. Tapi Pak Andi menoleh tajam. Tanda tangan apa? Suaranya menggema di ruangan besar itu. Nenek terisak. Tangannya menunjuk lemah ke arah meja kerja di ruangan sebelah. Di sana surat mereka ingin semua usaha jadi milik satu orang. Semua orang terdiam. Hanya suara tangis nenek yang terdengar. Anak-anak dan cucu lain yang ikut datang saling pandang. Sebagian wajah mereka marah, sebagian lagi bingung. Pak Andi berdiri. Langkahnya mantap menuju ruang kerja. Haris berusaha menahan. Pak, jangan percaya begitu saja. Ibu sering bingung, suka salah bicara. Namun Andi sudah mendorong pintu ruang kerja dengan keras. Di atas meja, map hitam itu tergeletak. Ia membuka cepat, membaca isi lembar demi lembar. Matanya melebar, wajahnya memerah menahan amarah. Ini surat pengalihan saham. Atas nama kau, Haris. Winda yang berdiri di ambang pintu menahan napas. Ia tahu saat ini, kebenaran yang disembunyikan mulai terbongkar. Haris mencoba tersenyum, tapi senyumnya kaku. Pak, semua ini demi kebaikan. Aku hanya ingin mengurus usaha agar tidak tercerai-berai. Omong kosong, bentak Andi. Tangannya mengepal. Kau hanya ingin menguasai semuanya sendiri. Ibu sudah jelas-jelas menolak. Suasana menjadi panas. Anak-anak lain mulai bersuara, menuntut penjelasan. Beberapa cucu mendekati nenek, menenangkannya yang masih menangis di kursi roda. Sementara itu, Haris berdiri kaku, matanya melirik ke arah Winda dengan sorot tajam, seolah menyalahkan gadis itu karena keberanian nenek muncul setelah ia dekat dengan Winda. Winda gemetar, tapi ia tidak menunduk. Ia balas menatap Haris, meski dengan dada berdebar. Dan di dalam hatinya, ia tahu, pertarungan sesungguhnya baru saja dimulai. Suasana ruang tamu besar itu berubah panas. Map hitam terbuka lebar di meja kerja. Lembar-lembar dokumen berserakan. Semua mata tertuju pada Haris yang berdiri kaku. Pak Andi, anak sulung nenek, masih menggenggam map itu erat. Wajahnya memerah menahan amarah. Nenek menangis di kursi roda. Tubuhnya bergetar. Bibirnya berulang kali berucap, "Jangan-jangan." Semua keluarga besar berkumpul. Anak-anak nenek yang lain, juga cucu-cucu yang ikut datang. Beberapa mencoba menenangkan. Sebagian lagi sibuk berbisik penuh tanya. Bagaimana mungkin ada pengalihan saham hanya kepada satu orang? Padahal selama ini nenek selalu ingin adil membagi rata? Haris akhirnya melangkah maju. Senyum tipisnya dipaksakan, meski wajahnya pucat. Suaranya tenang, namun jelas bergetar. Kalian semua jangan salah paham. Aku melakukan ini demi kebaikan. Ibu sudah sering lupa. Beliau tidak bisa lagi mengurus usaha yang begitu besar. Aku hanya mencoba memastikan semuanya tetap berjalan. Pak Andi membentak. Kau memastikan untuk siapa, Haris? Untuk dirimu sendiri. Dokumen ini jelas-jelas hanya mencantumkan namamu. Bisik-bisik makin ramai. Beberapa cucu mulai menatap Haris dengan pandangan sinis. Namun pria itu cepat-cepat mengangkat tangannya,
mencoba menenangkan. Kalian jangan terprovokasi. Aku tahu apa yang kalian lihat. Tapi tahukah kalian siapa yang benar-benar memanfaatkan keadaan ibu? Semua terdiam. Suasana hening menunggu kalimat berikutnya. Haris memutar kepalanya, lalu menatap lurus ke arah Winda yang berdiri di belakang, di samping Bu Surti. Dia, ujar Haris dengan suara lantang, menunjuk Winda dengan jari tajam. Gadis ini, seorang pemulung jalanan yang tiba-tiba membawa ibu ke rumahnya. Siapa yang menjamin dia tidak memanfaatkan kebingungan ibu? Mungkin saja dia mengincar sesuatu. Bukankah aneh? Seorang pemulung bisa begitu dekat dengan ibu dalam waktu singkat. Ruang tamu langsung riuh. Bisik-bisik berubah jadi desas-desus. Beberapa wajah keluarga menoleh ke Winda dengan tatapan penuh curiga. Winda tersentak. Wajahnya memucat. Matanya melebar. Ia tidak pernah menyangka akan dituduh seperti itu. Bu Surti langsung berdiri. Suaranya bergetar menahan marah. Jangan seenaknya menuduh anak saya. Winda hanya menolong. Ia melihat ibu kalian kebingungan di jalan, tidak tega meninggalkan. Apa salahnya menolong orang tua yang sedang tersesat? Namun Haris tidak berhenti. Ia melangkah lebih dekat. Suaranya makin meninggi. Kau pikir aku bodoh? Semua ini terlalu kebetulan. Seorang pemulung menemukan ibu. Lalu tiba-tiba ibu menolak tanda tangan dokumen penting begitu dibawa ke sini. Jelas. Ada bisikan, ada provokasi. Siapa lagi kalau bukan gadis itu yang mempengaruhi? Winda menatap Haris. Matanya berkaca-kaca. Dadanya sesak. Ingin membela diri, tapi suaranya tercekat. Ia merasakan sorot mata keluarga besar yang campur aduk. Ada yang ragu, ada yang marah, ada pula yang masih bingung harus percaya siapa. Pak Andi maju, berdiri di samping Winda. Hentikan. Haris, jangan lempar kesalahan pada orang lain. Aku tahu gadis ini. Dia tidak punya kepentingan apa-apa. Wajahnya jujur. Ibu sendiri yang berkata, gadis inilah yang merawatnya dengan tulus. Nenek yang sejak tadi menangis tiba-tiba berteriak lirih. Suaranya pecah, namun cukup kuat untuk menghentikan keributan. Jangan salahkan dia. Gadis ini, malaikat penolongku. Kalau bukan dia, mungkin aku sudah tersesat entah di mana. Kalimat itu membuat suasana mendadak hening. Semua orang terdiam. Mata mereka kini kembali menoleh ke arah Winda. Gadis pemulung itu menunduk. Air matanya jatuh membasahi pipinya. Namun Haris tidak menyerah. Ia mendengus pelan. Lalu menatap semua orang dengan wajah dibuat seolah prihatin. Aku tidak menuduh tanpa alasan. Aku hanya ingin kalian waspada. Tidak semua orang yang tampak baik benar-benar baik. Apalagi orang asing yang tiba-tiba masuk ke dalam keluarga ini. Fitnah itu menusuk hati Winda. Ia ingin berteriak, ingin mengatakan semua yang ia lihat. Bagaimana Haris memaksa nenek, bagaimana dokumen itu jelas-jelas untuk kepentingannya sendiri. Tapi kata-kata itu tertahan. Ada rasa takut. Bagaimana jika ia berbicara? Lalu Haris balas dengan tuduhan lain? Bagaimana jika keluarga benar-benar percaya padanya? Pak Andi kembali bersuara. Kali ini lebih tegas. Cukup, Haris. Jangan mencoba memutarbalikkan keadaan. Aku sudah membaca dokumen itu. Semua jelas. Kau berniat menguasai usaha keluarga sendirian. Tidak ada kaitannya dengan gadis ini. Dan aku tidak akan diam melihatmu menekan ibu. Kata-kata itu membuat Haris terdiam sejenak. Matanya menyipit, rahangnya mengeras. Namun ia tidak bisa membantah secara langsung. Ia tahu, jika terus memaksa, posisinya akan semakin lemah. Suasana tetap tegang. Anak-anak nenek yang lain mulai berdebat di antara mereka. Ada yang percaya pada ucapan Andi, ada pula yang masih ragu karena tuduhan Haris terdengar masuk akal. Sementara nenek hanya bisa menangis. Tubuhnya gemetar di kursi roda. Winda berdiri kaku. Hatinya campur aduk. Ia tahu fitnah itu belum berakhir. Haris pasti akan mencari cara lain untuk menjatuhkan dirinya, sekaligus melemahkan nenek. Dan ia sadar, sejak saat itu, dirinya bukan lagi sekadar penonton.
Ia kini sudah dianggap lawan oleh pria berjas biru itu. Dalam diam, Winda bertekad. Apapun yang terjadi, ia tidak akan membiarkan fitnah itu menang. Ia harus bertahan, demi nenek yang sudah mempercayainya. Malam turun dengan cepat. Rumah megah itu dipenuhi cahaya lampu kristal yang menggantung di langit-langit tinggi. Namun kehangatan tak benar-benar terasa. Di ruang keluarga, beberapa anggota keluarga masih membicarakan perihal dokumen pengalihan saham. Suara mereka rendah, penuh bisik-bisik, seakan takut didengar Haris. Winda duduk di pojok ruangan bersama Bu Surti. Ia menunduk, menatap ujung sandalnya yang hampir putus. Hatinya masih tergores oleh tuduhan Haris sore tadi. Kata-kata, pemulung yang memanfaatkan keadaan, terus bergaung di kepalanya. Meski nenek sudah membelanya, meski Pak Andi juga sudah menegaskan kebenaran, fitnah itu tetap menempel di telinga orang-orang yang ingin percaya. Nenek sendiri tampak lelah. Ia dibawa masuk ke kamar oleh salah seorang cucu perempuan. Tubuhnya masih bergetar, matanya sayu. Sesekali ia menoleh ke arah Winda, dan genggaman tangannya saat berpisah masih teringat jelas. Erat, penuh harap. Di sisi lain, Haris duduk di kursi panjang. Wajahnya tampak tenang. Bahkan sesekali ia tertawa kecil bersama dua sepupunya. Namun mata Winda yang diam-diam memperhatikannya bisa melihat jelas ada sesuatu yang dipendam. Senyum itu terlalu dipaksakan. Tatapan matanya tajam seperti sedang merancang sesuatu. Bu Surti berbisik lirih. "Endok, jangan cari masalah. Aku tahu kau ingin membela nenek. Tapi hati-hati. Orang seperti dia tidak segan-segan menjatuhkan siapapun." Winda mengangguk. Meski hatinya sulit tenang. Ia tahu ibunya benar. Namun ia juga merasa kalau dirinya diam saja, Haris akan semakin bebas bertindak. Menjelang tengah malam, ketika sebagian besar penghuni rumah sudah masuk kamar, Winda terbangun karena mendengar suara langkah kaki. Ia pelan-pelan keluar dari kamarnya, berjalan di koridor yang temaram. Lampu-lampu kecil di dinding membuat bayangan panjang di lantai marmer. Dari balik dinding ruang kerja, ia melihat cahaya lampu masih menyala. Rasa penasarannya mendorongnya mendekat. Ia mengintip dari celah pintu yang terbuka sedikit. Di dalam, Haris duduk di kursi besar, wajahnya serius. Di hadapannya ada dua pria asing berpakaian hitam, jelas bukan anggota keluarga. Suara mereka rendah, tapi cukup terdengar. "Besok, buat suasana kacau. Buat seakan-akan gadis pemulung itu mencuri sesuatu. Kalau orang-orang percaya, dia akan diusir. Setelah itu, tidak ada lagi yang bisa menghasut ibu," ucap Haris, nadanya penuh intrik. Winda menutup mulutnya rapat-rapat agar tak teriak. Tubuhnya gemetar. Jadi benar, dia ingin menjebak aku. Pria asing itu mengangguk. "Apa yang harus dicuri, Pak?" Haris tersenyum tipis. Ia membuka laci meja, mengeluarkan sebuah kotak kecil berlapis beludru hitam. Di dalamnya ada sebuah kalung emas dengan liontin berbatu merah. Cahaya lampu memantul indah dari permata itu. "Ini kalung pusaka keluarga. Semua orang tahu benda ini disimpan di sini. Besok pagi, buatlah seakan-akan kalung ini hilang. Lalu, temukan di barang bawaan gadis itu." Winda menahan napas. Air matanya hampir jatuh. Ia ingin lari, ingin langsung membangunkan Bu Surti atau Pak Andi, tapi kakinya seakan menempel di lantai. Ia tahu jika ketahuan mengintip, nyawanya bisa dalam bahaya. Setelah para pria itu keluar lewat pintu belakang, Winda buru-buru kembali ke kamar. Ia menutup pintu rapat-rapat, lalu menangis tanpa suara. Bu Surti terbangun, terkejut melihat anaknya pucat pasi. "Endok, kenapa? Apa yang terjadi?" Dengan suara bergetar, Winda menceritakan semuanya. Bagaimana Haris merencanakan fitnah baru untuk menjebaknya. Bagaimana kalung pusaka itu akan dijadikan bukti palsu agar ia diusir dari rumah. Bu Surti memeluk anaknya erat-erat. "Astagfirullah, Endok, ini sudah gawat. Kalau benar begitu, kita harus segera bilang pada Pak Andi." "Tapi Bu," Winda menggeleng panik. "Kalau aku bicara sekarang, bisa saja mereka bilang aku bohong."
Bisa saja mereka balik tuduh aku yang membuat cerita. Aku harus punya bukti, Bu. Kalau tidak, semua orang akan percaya padanya. Malam itu Winda tidak tidur. Ia duduk di dekat jendela, menatap bulan yang separuh tertutup awan. Hatinya berdoa dalam diam, memohon pada Allah agar diberi keberanian. Ia tahu besok adalah hari penentuan. Haris tidak akan segan-segan menjatuhkannya di hadapan semua keluarga. Dan benar saja, pagi berikutnya rumah itu heboh. Teriakan salah seorang pelayan membuat semua orang berlarian ke ruang kerja. Kalung pusaka hilang. Semua mata melebar. Suara gaduh memenuhi udara. Winda berdiri kaku di depan kamarnya. Perutnya terasa mual. Ia tahu, inilah awal dari jebakan licik itu. Pagi itu suasana rumah megah berubah seperti pasar yang gaduh. Para pelayan berlarian, beberapa anggota keluarga bersuara keras, dan hampir semua mata tertuju ke ruang kerja tempat kalung pusaka biasa disimpan. Kalung itu bukan sekadar perhiasan. Sejak dulu, nenek selalu mengatakan bahwa kalung berliontin batu merah itu adalah simbol keluarga. Benda yang diwariskan turun-temurun, tak ternilai harganya. Bagaimana mungkin bisa hilang? Seru salah satu anak nenek, wajahnya pucat. Semua pintu terkunci semalam. Tidak ada orang asing yang masuk, timpal yang lain. Suasana semakin tegang. Di tengah keributan itu, Haris berdiri dengan wajah tenang, seakan sudah tahu apa yang terjadi. Senyum tipisnya terpasang, tapi matanya menyapu ke seluruh ruangan, seperti sedang menunggu momen yang tepat untuk bicara. Pak Andi datang dengan langkah cepat. Wajahnya serius, matanya menyapu setiap orang. Apa benar kalung pusaka hilang? Pelayan menunduk dalam-dalam. Benar, Pak. Kami sudah periksa semua lemari, laci, bahkan brankas kecil. Kalung itu tidak ada. Bisik-bisik semakin keras. Ada yang menutup mulut kaget. Ada pula yang langsung menuding kemungkinan pencurian. Dan saat itulah Haris melangkah ke depan. Suaranya lantang, cukup untuk menguasai suasana. Kalau begitu, kita harus segera memeriksa semua barang bawaan tamu yang ada di rumah ini. Mata-mata langsung bergerak. Beberapa orang menoleh ke arah Winda dan Bu Surti yang berdiri di pojok. Wajahnya kebingungan. Bu Surti langsung mundur setapak, menatap Haris dengan geram. Apa maksudmu? Haris memasang wajah berpura-pura prihatin. Jangan tersinggung, Bu. Tapi kalian tahu sendiri. Rumah ini hanya dihuni keluarga selama bertahun-tahun. Tidak pernah ada masalah. Dan kebetulan, kalung itu hilang setelah ada orang baru tinggal di sini. Kalimat itu membuat bisik-bisik berubah menjadi desas-desus tajam. Beberapa wajah keluarga menatap Winda penuh curiga. Ada yang menggeleng tidak percaya. Tapi ada juga yang mengangguk-angguk seakan logika Haris masuk akal. Winda merasakan wajahnya panas. Jantungnya berdegup kencang. Aku tidak pernah menyentuh kalung itu. Suaranya pecah, hampir menangis. Namun Haris tidak berhenti. Ia menoleh ke para pelayan. Periksa kamarnya. Pastikan tidak ada yang disembunyikan. Dua orang pelayan menunduk, lalu melangkah ke kamar tamu tempat Winda dan Bu Surti tidur. Hati Winda mencelos. Ia tahu, semalam Haris sudah menyuruh orang-orangnya meletakkan kalung itu di antara barangnya. Tak butuh waktu lama. Salah seorang pelayan keluar sambil membawa sesuatu di tangannya. Kotak bludru hitam. Semua orang terperangah. Saat kotak itu dibuka, tampaklah kalung berliontin merah memantul di bawah cahaya lampu kristal. Suasana sontak riuh. Itu kalung pusaka. Seru salah satu cucu. Ya ampun. Jadi benar, kalung itu ada di kamar mereka. Tatapan tajam segera tertuju pada Winda dan Bu Surti. Winda kaku, tubuhnya gemetar. Ia ingin berteriak bahwa itu jebakan, bahwa ia tahu rencana Haris dari semalam. Tapi lidahnya keluh. Bu Surti maju setapak, wajahnya merah padam. Demi Allah, kami tidak pernah menyentuh barang itu. Kalian jangan menuduh tanpa bukti jelas. Namun Haris cepat menyambar. Apalagi buktinya kalau bukan ini? Barang berharga keluarga ditemukan di kamar tamu. Apa itu bukan cukup?
Air mata Winda jatuh. Ia mencoba bicara. Suaranya parau. Aku tidak mencurinya. Aku bahkan tidak tahu kalung itu ada di mana. Aku mendengar sendiri semalam. Haris. Cukup. Potong Haris dengan suara keras. Menenggelamkan kalimat Winda. Jangan berani menuduh tanpa dasar. Kau hanya mencoba memutarbalikkan keadaan setelah ketahuan. Beberapa anggota keluarga mulai berteriak. Ada yang menyuruh Winda dan ibunya segera pergi. Ada pula yang meminta agar polisi dipanggil. Situasi semakin kacau. Pak Andi berdiri di tengah, mengangkat tangannya. Tenang. Semua tenang. Suaranya tegas, membuat ruangan hening sesaat. Ia menatap tajam Haris. Jangan buru-buru menuduh. Aku percaya gadis ini tidak bersalah. Haris tertawa kecil, nada meremehkan. Pak Andi, jangan buta karena kasihan. Fakta sudah jelas. Barang itu ditemukan di kamarnya. Kalau bukan dia, siapa lagi? Nenek yang sejak tadi duduk di kursi roda tiba-tiba bersuara, meski lirih dan terbata. Bukan dia, bukan dia. Semua orang menoleh. Nenek berusaha mengangkat tangannya, menunjuk lemah ke arah Haris. Yang jahat dia. Tangisan nenek membuat beberapa anggota keluarga goyah. Mereka saling pandang, mulai ragu. Namun Haris cepat-cepat berkata, Ibu sedang bingung. Kalian semua tahu akhir-akhir ini beliau sering lupa. Jangan jadikan ucapan orang tua yang pikun sebagai dasar tuduhan. Kata-kata itu membuat hati Winda makin teriris. Ia memandang nenek yang menangis, lalu menatap Haris yang tersenyum licik. Fitnah ini benar-benar hampir menjatuhkannya. Pak Andi maju, wajahnya dingin. Kalau begitu, kita buktikan. Aku akan periksa rekaman kamera keamanan. Rumah sebesar ini pasti punya CCTV. Jika benar gadis ini yang mencuri, semua akan terlihat jelas. Dan jika tidak, ia berhenti sejenak, menatap Haris tajam. Maka kau harus bertanggung jawab penuh. Haris tampak terkejut sejenak. Namun segera tersenyum kembali. Silakan, Pak. Kita lihat saja. Winda menahan napas. Inilah satu-satunya harapan. Rekaman CCTV mungkin bisa menunjukkan siapa yang sebenarnya meletakkan kalung itu di kamarnya. Namun, jauh di dalam hati, ia juga cemas. Bagaimana jika Haris sudah menyiapkan sesuatu untuk menghapus jejaknya? Suasana rumah semakin panas. Semua keluarga kini menunggu hasil rekaman CCTV. Dan Winda, dengan jantung berdebar, sadar bahwa nasibnya ditentukan oleh apa yang akan terlihat di layar nanti. Ruang keluarga besar itu kini dipenuhi ketegangan. Semua anggota keluarga duduk atau berdiri dengan wajah tegang. Mata mereka tertuju pada layar besar di dinding yang baru saja dinyalakan. Pelayan setia keluarga diminta mengambil rekaman CCTV dari malam sebelumnya. Satu persatu file ditampilkan. Suasana hening. Hanya suara detik jam antik yang terdengar. Winda duduk di kursi paling ujung. Tubuhnya gemetar. Tangannya berkeringat dingin. Bu Surti duduk di sampingnya, menggenggam jemarinya erat. Jika CCTV itu benar-benar menunjukkan kebenaran, aku selamat, tapi kalau Haris sudah menghapus atau mengatur rekaman, habislah aku, batin Winda. Haris berdiri di depan dengan wajah penuh percaya diri. Senyum tipisnya kembali muncul. Ia sesekali melirik ke arah Winda dengan tatapan meremehkan. Silakan diperiksa. Aku yakin kita semua ingin melihat siapa sebenarnya pencurinya. Ucapnya dengan nada licik. Pak Andi mengangguk singkat pada teknisi yang mengoperasikan komputer. Putar rekaman mulai dari pukul 10 malam. Layar menampilkan koridor rumah yang panjang. Beberapa pelayan lewat, membawa nampan kosong. Suasana terlihat normal. Jam terus bergulir. Menit berganti menit. Semua orang menatap layar dengan fokus penuh. Kemudian, tepat pukul 11:30, sosok pria berpakaian hitam muncul. Ia menoleh kanan kiri, lalu berjalan pelan menuju ruang kerja. Semua orang terdiam. Winda menahan napas. Sosok itu jelas bukan dirinya. Tubuhnya lebih tegap, langkahnya lebih mantap. Kamera lain. Perintah Pak Andi cepat. Gambar berpindah ke ruang kerja.
Sosok pria yang sama membuka laci meja, mengeluarkan kotak bludru hitam berisi kalung pusaka. Ia menatap sebentar ke arah pintu, lalu menyelipkan kotak itu ke dalam saku jasnya. Ruang keluarga riuh seketika. "Itu bukan Winda," teriak salah satu cucu. "Benar, itu laki-laki, bukan dia," sahut yang lain. Mata semua orang kini beralih pada Haris. Wajahnya kaku, tapi ia mencoba tersenyum. "Tunggu dulu, itu hanya potongan rekaman. Kita tidak tahu siapa sebenarnya. Bisa saja itu orang suruhan pemulung itu." Namun sebelum ia selesai bicara, rekaman berlanjut. Kamera di koridor lantai 2 menampilkan jelas. Pria berpakaian hitam itu masuk ke kamar tamu. Beberapa menit kemudian ia keluar dengan tangan kosong. Semua mata membelalak. Tidak ada lagi ruang untuk menyangkal. Pak Andi berdiri. Wajahnya merah padam. Ia menunjuk layar dengan telunjuk bergetar. "Itu orangmu, Haris. Kau sendiri yang menyuruh. Aku tidak buta. Lihat cara jalan, lihat tinggi badan, bahkan jas yang dipakai sama dengan milikmu. Kau pikir kami tidak bisa mengenalimu?" Haris berusaha menahan diri, tapi keringat mulai mengalir di pelipisnya. "Pak Andi, ini salah paham. Aku hanya ingin menguji kesetiaan gadis itu. Aku tidak berniat buruk." "Cukup," bentak Andi. Suaranya menggema di seluruh ruangan. "Kau tidak hanya berniat buruk, kau mencoba merampas hak saudara-saudaramu sendiri, dan kau berani menjebak orang yang sudah menolong ibu." Nenek yang duduk di kursi roda tiba-tiba terisak keras. Ia menoleh pada seluruh keluarga. Suaranya bergetar tapi jelas. "Dari awal aku sudah tahu. Haris ingin mengambil semuanya. Karena itu aku tidak mau tanda tangan. Aku ingin usahaku dibagi rata. Semua anak cucu berhak, bukan hanya satu orang." Air mata Winda jatuh. Ia menunduk. Hatinya lega sekaligus sedih. Lega karena kebenaran akhirnya terlihat. Sedih karena nenek harus melalui semua penderitaan itu. Anggota keluarga yang lain mulai berteriak marah. Beberapa maju, menuding Haris dengan suara keras. "Kau memalukan. Kau tega pada ibumu sendiri. Selama ini aku sudah curiga. Keluar dari rumah ini. Haris, kau tidak pantas jadi bagian keluarga." Haris terdesak. Senyum tipisnya hilang. Wajahnya pucat. Ia berusaha mencari kata, tapi tak ada lagi yang bisa membelanya. Semua bukti sudah jelas. Pak Andi memberi isyarat pada 2 pengawal keluarga. Bawa dia keluar. Mulai hari ini, Haris tidak lagi punya hak atas apapun. Semua akan kita bicarakan dengan hukum. Haris berusaha melawan, tapi 2 pengawal gagah menarik lengannya dengan tegas. Ia masih sempat melontarkan tatapan tajam pada Winda, penuh kebencian, sebelum akhirnya diseret keluar rumah. Suasana ruangan berubah. Tegang yang mengikat sejak kemarin kini pecah menjadi kelegaan. Beberapa cucu mendekati nenek, memeluknya erat. Anak-anak lain menenangkan, memastikan beliau baik-baik saja. Pak Andi menoleh ke arah Winda dan Bu Surti. Ia mendekat, menepuk bahu Winda dengan mata berkaca-kaca. "Terima kasih, Nak. Kalau bukan karena keberanianmu, mungkin kami tidak akan pernah tahu kebenaran ini. Kau bukan sekadar penolong, kau sudah menyelamatkan ibu dan keluarga ini dari kehancuran." Winda terisak, menunduk. Aku hanya melakukan apa yang seharusnya. Pak, aku tidak tega melihat nenek diperlakukan begitu." Nenek meraih tangan Winda, menggenggamnya dengan sisa tenaga. "Kau seperti cucuku sendiri, jangan pernah pergi jauh dariku." Air mata Winda semakin deras. Ia hanya bisa mengangguk, hatinya penuh rasa syukur. Dan hari itu, di rumah megah yang penuh rahasia, kebenaran akhirnya terbuka. Winda, gadis pemulung yang tadinya dianggap kecil dan tak berarti, menjadi saksi sekaligus penyelamat. Semua orang kini memandangnya dengan hormat, bukan lagi sebelah mata. Cerita selesai. Dan begitulah akhirnya kebenaran terbuka. Tuduhan palsu, fitnah, dan ambisi yang menjerat seorang nenek tua berhasil runtuh di hadapan seluruh keluarga. Haris, dengan segala tipu muslihatnya,
tidak mampu lagi bersembunyi ketika rekaman kebenaran diputar. Semua orang menyaksikan dengan mata kepala sendiri siapa yang sebenarnya berkhianat. Winda, gadis pemulung sederhana, yang niatnya hanya menolong dengan sepotong roti, kini berdiri sebagai pahlawan di hati nenek dan keluarganya. Tangannya yang dulu menggenggam karung rongsokan, kini menggenggam erat jemari seorang nenek kaya yang melihatnya seperti cucu sendiri. Hidup kadang penuh kejutan. Pertolongan kecil yang lahir dari hati tulus bisa mengubah jalan hidup seseorang. Winda tidak pernah mengira, keputusannya berhenti sejenak di trotoar untuk menolong seorang nenek tersesat, justru membawa dirinya ke pusaran besar yang akhirnya berakhir dengan kemuliaan. Sahabat semuanya, dari kisah ini kita belajar bahwa sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan, Allah tidak pernah menutup mata. Suatu hari, kebaikan itu akan kembali, bahkan dengan cara yang tidak pernah kita bayangkan. Terima kasih sudah menyimak cerita ini hingga akhir. Jangan lupa untuk like, komen, dan bagikan kisah ini agar makin banyak yang bisa mengambil hikmah. Untuk sahabat yang sudah subscribe, kami doakan selalu dalam lindungan Allah, diberikan kesehatan, rezeki yang luas, dan umur yang berkah. Sampai jumpa di cerita penuh hikmah berikutnya. Insya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.